Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik, kita lihat. Ya, ini peta konsepnya. Ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ada fisiologi pertumbuhan perkembangan, kemudian perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis atau tipe perkecambahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nanti itu akan kita bahas satu persatu. Mari kita lihat dulu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, di sini pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup, terutama berupa pertambahan ukuran volume tinggi massa yang bersifat irreversibel. Irreversibel itu artinya tidak dapat kembali ke asal. Kemudian pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Ya. Nah, apa bedanya dengan perkembangan? Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan, yaitu pada tumbuhan namanya berkembang, ya. Berkembang itu artinya sudah munculnya bunga. Nah, sudah munculnya bunga itu ya bersifat kualitatif, ya, bersifat kualitatif. Artinya tidak dapat diukur, begitu. Kemudian di sini fisiologi pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan biji yang tumbuh dari zigot kemudian menjadi embrio yang dilengkapi dengan cadangan makanan yang kita kenal sebagai endosperm. Jadi pada saat dia berkecambah, selama endospermnya ada dan tersedia, maka biji itu tidak harus diletakkan di substrat atau di medium, tapi cukup di medium tempat dia tumbuh dan tidak harus di tanah. Tapi ketika nanti endospermnya habis, maka harus diletakkan di tanah, ya, supaya nutrisinya tetap terjaga. Nah, pertumbuhan itu meliputi dia ada pembelahan sel, setelah selnya membelah lalu ada pembesaran sel dan juga diferensiasi sel. Kita lihat di sini bagian-bagian dari kecambah, ya. Ada biji atau testa, lalu ada di sini radikula, yaitu akar yang pertama kali muncul. Ada mikrofil, ada hilum, ya. Nah, nanti di sini bagian-bagiannya kita lihat pada peristiwa perkecambahan. Ini ada 3 tahap perkecambahan, ya. Yang pertama adalah fisiologi perkecambahan. Fisiologi perkecambahan itu diawali dengan biji yang menyerap air ketika dia setelah masa dormansi yang tidak aktif, maka biji itu menyerap air yang kita kenal sebagai prosesnya imbibisi. Kenapa harus menyerap air? Karena air itu akan mengaktifkan enzim dan hormon pertumbuhan. Misalkan yang banyak terdapat pada keping biji itu adalah enzim amilase, lalu hormonnya adalah giberelin. Nah, hormon dan enzim itu akan aktif kalau ada air, sehingga amilum itu nanti akan berubah menjadi glukosa dan akan mengalami glikolisis sehingga dia menghasilkan ATP, ya, adenosin trifosfat. Lalu tipe-tipe perkecambahan di sini ada 2 tipe perkecambahan.
yaitu ada yang tipe perkecambahan epigeal dan tipe perkecambahan hipogeal. Kalau epigeal itu artinya kotiledonnya ada di atas tanah. Nah, mengapa terjadi demikian? Karena yang tumbuh lebih dulu adalah bagian hipokotilnya. Sehingga bagian hipokotil itu akan mendorong kotiledon untuk tetap berada di atas tanah. Sedangkan perkecambahan yang hipogeal itu yang tumbuh lebih dulu adalah yang epikotil, sehingga epikotilnya menekan kotiledon untuk tetap berada dalam tanah. Contohnya misalkan pada tumbuhan yang berupa monokotil, ya, misalnya jagung, padi, kelapa. Sementara yang perkecambahan epigeal itu adalah tumbuh-tumbuhan yang dikotil, misalnya kacang tanah, mangga, dan lain-lain lah pokoknya. Itu ya. Lalu di sini kita lihat sekarang titik tumbuh ya. Titik tumbuh itu ada di ujung akar dan juga ada di ujung batang. Nah, ini bagian-bagiannya. Di ujung akar itu ada yang namanya kaliptra. Kaliptra itu adalah tudung akar. Tudung akar ini bukan titik tumbuh ya, karena tudung akar itu nanti akan mengeluarkan cairan berupa sitoplasma yang berfungsi untuk menembus tanah. Nah, baru di belakang kaliptra ini ada yang namanya titik tumbuh atau zona meristematik atau daerah pembelahan sel. Kalau dilihat di bawah mikroskop, ini sel-selnya memang sedang aktif membelah, makanya disebut sebagai jaringan meristem. Nah, di belakangnya ini ada daerah pemanjangan sel yang kita kenal sebagai zona elongasi. Terlihat bedanya ya, kalau di zona meristematik selnya sedang membelah, di zona elongasi selnya memanjang. Lalu bagian yang ada bulu-bulu akarnya ini kita kenal sebagai zona diferensiasi sel atau daerah pematangan atau daerah diferensiasi. Akan menjadi apa dia diferensiasinya? Itu akan menjadi 3 bagian yang kita kenal sebagai protoderm, meristem dasar, dan prokambium. Protoderm akan menjadi protoderm itu akan menjadi epidermis, ya. Meristem dasar akan menjadi korteks, dan prokambium akan menjadi stele atau silinder pusat. Sedangkan titik tumbuh batang di sini ada yang namanya meristem apikal, nanti ada yang di samping ini meristem lateral, dan juga ada meristem interkalar yang ada pada tanaman-tanaman misalnya seperti rumput, kemudian tebu, bambu, ya. Tuh. Tapi tidak semua meristem lateral itu akan tumbuh kalau ada meristem apikal, karena dia nanti ada proses yang namanya dominansi apikal. Lalu pertumbuhan itu dibagi 2 jenisnya. Ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer ini adalah proses pertumbuhan memanjang, ya, tadi ujung akar dan ujung batang, karena penyebabnya adalah berupa meristem embrional. Jadi memang sudah ada semenjak tumbuhan itu masa embrio. Jadi pertumbuhan primer itu adanya di ujung akar dan ujung batang, sehingga menyebabkan dia bertambah panjang atau bertambah tinggi begitu. Sedangkan yang kedua ada yang kita kenal sebagai pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan yang terjadi karena aktivitas jaringan dewasa yang bersifat aktif membelah lagi. Misalnya adalah kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kalau kambium vaskuler itu ke arah luar membentuk floem sekunder dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Sedangkan velogen itu ke arah luar membentuk velum yang berupa sel-sel mati, ke arah dalam membentuk veloderm yang berupa sel hidup. Nah,
Kalau tadi pertumbuhan primer itu menyebabkan tumbuhan bertambah panjang atau bertambah tinggi, pertumbuhan sekunder itu menyebabkan tumbuhan bertambah panjang atau bertambah bertambah lebar atau bertambah besar. Gitu ya. Nah, Bapak pikir cukup dulu sampai di sini. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan-perkembangan pada tumbuhan. Ya, baik. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya kita lihat hasilnya. Suara halo-halo ya. Hah? Suara. Oh, biarin dah. Biarin. Coba berapa menit ya. Simpannya di mana lagi ketemu sih? Di mana ya? Kita dulu. Kalau saya kemarin itu di PC. Ya apa, Bu? PC. Nggak langsung ke downloadan ya, Bu, ya? Enggak ya? Cari Zoom. Benar, kita cari Zoom. Nggak langsung ada juga, we. Nunggu dulu dia proses dulu. Oh, gitu. Proses dulu dia. Baterainya habis. Terus masukin ke YouTube. Kita buka YouTube kita ya. Mau lagi profil kita. Yang dulu-dulu. Ribet. Ini mau ganti akun. Mama belum pernah masuk YouTube ini udah berapa kali? Udah akunnya Mama pernah aja ya. Pribadi. Manut, aja. Sigara mah aja. Iya, Web. Makan, Pak Ewan. Coba.